bagaimana alih fungsi lahan yang tadi ini mempengaruhi ketahanan pangan daerah kita di Jawa Timur, Abah? Peningkatan produktivitas, maka ketahanan pangan akan terganggu. Alih fungsi lahan itu sudah mengganggu bagaimana pengadaan atau ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur. Ada tekanan ekonomi, juga membuat petani tergoda menjual lahannya. Ini yang penting di penerapan teknologi irigasi efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngode Ngobrol bareng Dewan Abi TV. Kali ini saya Risa Ismaya menyapa Anda bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dari Dewan Provinsi Jawa Timur. Di mana Ngode Ngobrol bareng Dewan akan kita hadirkan narasumber-narasumber luar biasa dari Indrapura yang akan berbagi informasi untuk kita semuanya. Temanya tentu saja yang kita bawa yang terbaru, tentu saja yang nantinya bisa menginspirasi semuanya atau membuat satu pertanyaan baru yang mungkin nanti bisa disampaikan di lain waktu kepada beliau narasumber saya. Nah, beberapa waktu lalu sudah ketemu dengan beliau. Saya sering melihat di media sosial juga bahwasanya aktifnya beliau untuk terus menemui masyarakat gitu ya. Ketika waktu reses atau ada kegiatan yang lain, orangnya sangat bersahaja dan beberapa kali ngobrol nyambung aja Risa ya. Kalau kemarin kita tanya, Mbah Lumajang sama Jember itu favorit makanannya apa? Dia menjawabnya pisang. Nah ini kan terkait dengan pertanian. Nah pas dengan tema kita hari ini, temanya terkait dengan tantangan produksi pertanian di tengah perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Haji Rafiq SHMH. Kalau saya manggilnya apa? Rafiq biasanya ya. Ini dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi P3. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak? Kalau kita kemarin kan beberapa waktu lalu sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan hasil pangan atau yang paling terkenal di Lumajang Jember itu apa gitu. Abah menyampaikan kan pisang. Lah pas sekali hari ini kita bawa temanya Bah. Temanya terkait dengan pertanian. Tadi kita sampaikan tantangan produksi pertanian di tengah perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Dimana kita tahu, mohon maaf sebelumnya Abah di Jawa Timur sendiri salah satu lumbung pangan nasional loh Bah. Daerahnya luas, kemudian termasuk daerah atau wilayah yang subur, begitu ya. Hasil pertaniannya juga melimpah kita tahu. Dan di berbagai tempat di seluruh wilayah Jawa Timur hasilnya itu kan beda-beda Bah. Ada yang lumbung padi nasional juga, ada penghasil hortikultura yang luar biasa kayak yang buat bumbu dapur itu loh Bah, berambang, bawang kayak gitu. Kemudian yang Abah sebutkan kemarin termasuk buah-buahan, ya bawang merah, bawang putih termasuk pangan utama juga kan untuk masyarakat kita Bah. Kemudian kita tahu juga sekarang ini memasuki tahun 2026, ternyata sektor pertanian menghadapi tekanan serius. Ini dua faktor utama Bah yang ada, yang kita save, mau kita sampaikan ke Abah ya. Yang pertama itu adalah perubahan iklim dan juga alih fungsi lahan. Yang paling mengkhawatirkan itu Bah. Yang kedua tadi Bah, alih fungsi lahan yang mungkin saja tidak terkontrol. Akhirnya menyebabkan hasil produktivitas kita berkurang drastis. Di mana yang tadinya bisa jadi lumbung nasional jadi enggak lagi Bah kalau kayak gitu. Berkurang. Betul. Dan kalau kita lihat produktivitas pertanian sebenarnya cukup bagus ketika itu dipertahankan dengan metode-metode tertentu juga ya Bah ya. Kan kalau metode pertanian itu sekarang kan macam-macam Bah. Kalau misalkan sebut saja di wilayah Blitar atau di wilayah Tulungagung dan sebagainya, sekarang seperti buah-buah yang seperti kalau di Lumajang kan pisang ya Bah ya. Di wilayah selatan kan melon, nanas. Itu sekarang kan luar biasa, durian itu kan luar biasa juga. Nah, tapi ternyata tantangan yang dihadapi sekarang tuh begitu besar Bah. Termasuk tadi yang saya sampaikan alih fungsi lahan. Mohon maaf Bah, sepil aja banyak yang nanam tebu Bah sekarang. Kayak gitu misal itu jadi satu banyak pertanyaan di masyarakat. Kenapa sih untuk harga-harga buah yang dulunya kita masih mudah dijangkau lah untuk masyarakat masih murah, karena sekarang alih fungsi lahan yang tadinya produksinya banyak bisa mendapatkan dengan mudah dan murah, sekarang jadi nggak dapat murah lagi. Sudah. Mau carinya susah gitu Bang. Mau cari misalkan nih mau cari
buah yang segar seperti melon lah. Kalau dulu itu banyak orang nanam gitu Pak ya. Terus kita dapetinnya murah dan mudah gitu ya. Sekarang nggak susah Mbah karena alih fungsi lahan. Nah kalau menurut Abah sendiri, sebelum kita ke alih fungsi lahan, pertama yang jadi ancaman itu adalah iklim, Pak, cuaca, iklim. Nah, mengapa perubahan iklim itu akhirnya Abah ini menjadi ancaman serius bagi pertanian di Jawa Timur? Itu kalau menurut Abah seperti apa? Di sana perubahan iklim itu memang menyebabkan ketidakpastian musim tanam yang berdampak langsung pada produktivitas. Petani kesulitan menentukan waktu tanam. Sehingga meningkatkan risiko gagal panen. Selain itu, peningkatan intensitas cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan juga merusak lahan dan tanaman. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan stabilitas produksi pangan itu sendiri. Oh, misalkan gini, Mbah, apakah bisa diandaikan kayak gini? Biasanya panen padi ya, itu kan setahun bisa 2 kali ya, Mbah ya? 3 kali. 3 kali ya, sekarang berkurang. Karena kondisi alam. Betul. Apakah seperti itu yang dimaksud? Iya, pada kenyataannya begitu. Kalau di wilayah Lumajang Jember itu produktivitas pertanian yang terbesar itu apa Mbah sekarang yang di sana tebu. Tebu juga ya. Kemudian kalau misalkan buah yang seperti tadi Abah sampaikan tuh pisang ya? Itu wilayah Seduro. Terus mulai sekarang orang bercocok tanam durian. Oke. Di setiap wilayah itu sama-sama nanam durian rasanya bisa beda loh, Pak. Iya. Tergantung tempat menanamnya gitu ya, Pak ya. Dari kualitas tanah, dari kesesuaian harus ditanami apa, itu bagaimana bercocok pertanian itu menyesuaikan tanah yang sudah ada. Abah termasuk yang suka bercocok tanam apa tidak gini, Pak? Saya mulai tebu karena saya tebu itu mulai tahun 84. Lama, Bah? Ya, mungkin dengan umurnya sampean gedean. Masih lama Abah bertani gitu ya. Itu yang terjadi di wilayah sana gitu. Iya. Sekarang untuk wilayah di Jawa Timur sendiri memang di beberapa tempat itu punya ciri khasnya masing-masing, Pak. Misalkan di wilayah timur ini tebu, kemudian di wilayah selatan itu nanas, durian gitu ya. Apakah memang karena perbedaan tempat itu membuat perbedaan rasa besar antara satu produksi pertanian satu dengan yang lain, Mbak? Keberadaan tanah dari tanah itu, ini cocok dengan pH sekian, ditanami nanas. Oke. Oh jadi kalau dari wilayah selatan pesisir pantai, dekat pantai itu mungkin di sana ada melon, semangka gitu. Yang seger-seger gitu ya, Pak ya. Itu paling cocok ditanam di tempat seperti itu. Memang sudah dipetakan ya, Mbah ya, ini cocok untuk tanaman apa gitu ya. Itu yang banyak dilakukan masyarakat sekarang tuh lebih bisa untuk tahu bagaimana caranya bertani dengan baik dan benar. Enggak bahasanya apa ya, Mbak ya? Enggak hanya asal tanam aja maksudnya gitu. Tidak. Tahu musim juga ini yang paling bagus untuk menanam apa gitu loh maksudnya, Mbak. Artinya melihat dari pH tanah itu sendiri gitu. Oh, ini cocok tebu. Oh, ini cocok semangka. Oh, ini cocok melon. Oh, ini tanaman keras hampir ke pegunungan. Oh, ini ditanami sengon. Oh, ini ditanami apa-apa menyesuaikan bagaimana pH tanah itu. Oke, harus seperti itu ya, Pak. Iya. Ya untungnya Jawa Timur ini walaupun banyak misal gunung berapi, gunung meletus kan masih banyak aktif nih gunungnya. Tapi tanah-tanah pertanian jadi subur, Bah. Justru potensi alam di sana yang ada gitu loh. Betul kan, Bah? Lumajang Jember kita tahu ada Gunung Semeru gitu ya. Pakunya bumi itu. Betul, pakunya bumi. Kemudian kalau di wilayah agak ke barat di Blitar, Tulungagung, Kediri ada Gunung Kelut yang masih aktif juga. Di mana di tempat-tempat yang terdapat gunung aktif yang berapi kemudian masih meletus itu tanah-tanah pertanian jadi subur gitu ya. Selain dapat pasir dan lain sebagainya, tanahnya di sekelilingnya jadi lebih subur gitu ya. Itu kalau di wilayah Lumajang sendiri, Abah pertanian sekarang ini masyarakat biasanya kalau ketemu dengan Abah nih ya, masyarakat yang di pedesaan misalnya petani-petani itu yang ditanyakan pertama kali apa, Pak? Pupuk kah atau apakah itu yang paling baik? Pupuk yang jelas, kelangkaan pupuk, kemahalan pupuk. Kelangkaan itu menyebabkan juga terbengkalainya tanaman. Oke, karena nggak diurusin udah capek nih, nggak dapat pupuk, nggak dapat gitu ya, dapatnya mahal gitu ya. Itu masih banyak yang ketika reses juga menanyakan terkait dengan pupuk. Iya banyak lah, Kak, karena apapun itu juga peran pemerintah itu
memang harus di sana, harus hadir di sana. Iya sih, itu penting bah. Itu kalau pupuk nih di masing-masing daerah juga. Ketika saya bertemu dengan anggota dewan yang lain juga, yang banyak dikeluhkan juga masalah pupuk bah, terutama. Karena masyarakat kita memang utamanya masih agraris ya, masih petani juga ya di beberapa tempat di Jawa Timur ya. Makanya jadi lumbung nasional karena petaninya masih banyak. Ya alhamdulillah masih banyak yang mau bertani bah. Coba kalau enggak, kalau anak-anak sekarang pengennya semua kerja kantoran, capek deh kita bah nanti bah. Yang nanam padi siapa terus? Nah, untuk yang kedua tadi selain iklim bah, itu untuk alih fungsi lahan juga berperan penting ya. Untuk yang namanya tadi kita sampaikan di awal Abah. Nah, bagaimana alih fungsi lahan yang tadi ini mempengaruhi ketahanan pangan daerah kita di Jawa Timur Abah? Memang begitu banyak alih fungsi lahan itu berpengaruh bagaimana mengurangi luas lahan produktif yang digunakan untuk produksi pangan maksudnya kayak padi. Ketika lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri dan perumahan, di sana kapasitas produksi pangan otomatis menurun. Betul. Sangat menurun sekali jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka ketahanan pangan akan terganggu. Bahkan berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor. Kadang-kadang untuk yang tadi Abah sempat sampaikan ya, untuk jadi lahan, jadi industri perumahan dan lain sebagainya, itu kan harus tahu ya Bah ya, apa ya, istilahnya memetakan ya tempat mana yang memang bisa digunakan untuk di perumahan atau industri gitu ya. Karena kalau kita tahu kalau salah penempatan itu juga resikonya ke masyarakat. Sudah mulai pemerintah itu bagaimana tata ruang. Iya, tata ruang. Kenapa itu dilakukan? Karena sudah mulai alih fungsi lahan itu sudah mengganggu bagaimana pengadaan atau ketahanan pangan yang ada di Jawa Timur. Di sana Lumajang, kalau di Lumajang, Jawa Timur ini pengadaan bahan pangan di Indonesia 40% dari Jawa Timur. Jawa Timur pengadaan 40% itu dari Lumajang. Wah. Iya. Banyak Bah itu 40%. Banyak. Banyak loh Bah 40% itu. Iya banyak gitu loh. Hampir 50% gitu loh. Iya, hampir separuh Indonesia loh Bah. Iya. Jadi 40% itu memang dari Jawa Timur. Makanya lumbung pangan nasional benar ini Jawa Timur ya. Jadi kita harus konsisten untuk alih fungsi lahan itu agak ditekan Bah ya. Biar yang nantinya kita masih yang tadinya jadi lumbung pangan nasional masih akan terus paling tidak bagaimana tadi saya sampaikan produktivitas dari persawahan, pertanian itu juga meningkat dengan perawatan yang bagus, kualitas yang bagus, sehingga menambah produksi hasil panen yang dilakukan oleh petani. Tapi kadang-kadang tuh kalau ngomongin pertanian itu saya jadi mikir gini Bah, kan anak-anak sekarang tuh sekolah gitu ya, sekolah tuh sukanya jadi pegawai kantoran semuanya. Mungkin nggak sih Bah kita lakukan sosialisasi bahwasanya bertani untuk anak muda sekarang tuh bagus juga loh, nggak usah gengsi kita untuk jadi seorang petani gitu ya. Untuk sekarang kan lahan-lahan pertanian, kemudian alat-alat pertanian udah canggih-canggih gitu Bah. Iya, memang. Maksudnya kalau dulu kan masih mencangkul dan sebagainya, sekarang ada bajak Pak. Sudah banyak alat-alat yang gitu, kan? modern. Itu pernah nggak Abah mungkin berkoordinasi dengan stakeholder terkait mitra dari Komisi B misalkan membentuk satu komunitas-komunitas di beberapa daerah untuk mengkomunikasikan itu Bah, biar anak-anak muda tuh nggak melulu kerjaannya tuh yang disuka aja, tapi juga bisa membantu nantinya kan ketahanan pangan juga nih Bah. Kalau yang muda nggak mau kerja di pertanian, yang kerja yang tua-tua aja kan repot juga. Memang itu jadi tantangan. Jadi anaknya petani itu jarang ingin jadi petani. Nah itu. Karena kondisi melihat petani kalau dulu itu susah, dianggap sudah kuli. Padahal sekarang sudah alat-alat modern mulai dari bagaimana tanah menjadikan subur, mulai itu alatnya sudah ada semua. Nah, canggih semua ada itu sekarang. Makanya ketika saya ketemu dengan anak-anak muda produktif dan dia berkecimpung di dunia pertanian, kita tuh suka Bah. Makanya kita selalu angkat gitu kan profilnya mereka itu biar menginspirasi yang lain gitu loh Bah maksudnya. Jadi anak muda itu nggak gengsi ya kalau harus jadi petani. Petani itu sekarang keren juga Bang, nggak ada petani nggak makan kita, nggak ada beras juga Bang. Betul kan Bah? Makanya mindset yang pengen kita sampaikan juga ke masyarakat itu Bah terkait dengan pertanian tuh seperti itu juga bisa sebenarnya Bah. Jadi kalau menurut Abah gimana Bah?
Kalau terkait dengan anak-anak muda yang sekarang memang ini mungkin serius bertani nih, anak muda yang serius bertani. paling tidak memberikan edukasi kepada anak-anak petani itu bahwa bertani ini beruntung. Jadi pengusaha petani ini beruntung. Oke. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata anaknya petani tidak ingin jadi petani. Karena dianggap itu sudah tertinggal. Padahal Indonesia ini dulu kalau masih 98 moneter, maka pertanian yang dapat menopang perekonomian yang ada di Indonesia. Betul. Ini memang lumbung Asia Tenggara dulu ya. Iya. Di Indonesia sendiri kita tahu, wah kita dulu tuh kayak apa ya, nggak ada orang yang produksinya melebihi kita lah dulu ya. Iya. Bangganya setengah mati kita dulu bah ya. Ini tugas memang dari pemerintah. Hari ini masih belum sampai, mungkin ke depan bagaimana bertani itu contoh bertani padi. Itu hari ini perlu dikawal sampai tingkat penjualan. Hari ini sudah ada ketentuan tidak boleh di bawah 65 gabah. Tapi sekarang yang punya penggilingan gabah itu bukan orang kita, malah investor China semuanya lah. Ini padahal biaya produksi dari padi kepada beras ini kalau dihitung petani bisa beruntung banyak. Maka pentingnya pemerintah ke depan bagaimana ada koperasi-koperasi sehingga ada penggilingan yang dilakukan oleh orang kita sehingga betul-betul membantu petani, tidak segan-segan petani malas untuk bertani. Kalau sampai mulai dari penanaman sampai tingkat penjualan itu bisa dilakukan, insya Allah anaknya petani ya? Juga ingin jadi petani. Betul, karena tahu hasilnya luar biasa. Itu kan bahan. Karena masih belum tahu hasil. Betul, gitu. Harusnya itu. Tapi mulai saat ini kayaknya masih banyak juga orang yang beranggapan bahwasanya petani itu tidak bisa produktif hasilnya gitu ya. Itu merubah mindset itu pelan-pelan ya Bah ya, dari orang tua ke anak muda. Maksudnya anak muda sekarang biar berpikiran, oh ternyata petani itu hasilnya juga lumayan loh. Lumayan besar. Itu kalau misalkan ditekuni betul gitu ya, dengan metode yang benar juga. Apalagi itu sekarang luar biasa kayak gitu. Oke Bah, kita kembali lagi ke kendala utama tadi Bah. Untuk terkait dengan fungsi lahan, alih fungsi tadi Bah, kendala utama dalam pengendalian alih fungsi lahan itu sendiri apa sih Bah di Jawa Timur? Kan pasti ada kendalanya tuh Bah. Ada. Apa aja tuh Bah? Kendala utamanya meliputi lemahnya pengawasan, ketidaksinkronan tata ruang. Ini tata ruang ini penting. Kenapa? Karena termasuk lahan-lahan baru, betul. Sehingga seharusnya di tanah ini terjadi tanaman produktif, sehingga dibuat perumahan. Serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Itu dia. Ini juga fungsi pengawasan ini. Tata ruang kan DPR gitu ya. Selain itu juga ada tekanan ekonomi, juga membuat petani tergoda menjual lahannya. Sehingga di sana karena nilai jual untuk non pertanian jauh lebih tinggi dibanding hasil bertani, sehingga ini kalau dibuat perumahan menjadikan sekian, tapi kan sesaat. Betul. Tapi kalau untuk bertani, bagaimana bertani bisa beruntung dan bagus hasilnya, ini bukan sesaat, ini berkelanjutan. Memang harus gitu Bah, harusnya. Tapi menanamkan mindset masyarakat itu agak susah Bah sekarang. Iya, memang butuh waktu. Terus yang paling susah itu pelanggaran Bah. Jadi bagaimana fungsi dari DPR sebagai pengawas ini juga harus dimaksimalkan Bah nantinya ya. Sudah mulai. Tata ruang ya Bah ya. Oke. Catat. Gitu kan Bah ya. Jadi kalau fungsi pengawasan memang itu ada di wilayahnya legislatif, di DPR. Jadi nanti bagaimana terkait dengan tadi ada izin, kemudian pelanggaran dan lain sebagainya itu harus ditindak sebagaimana semestinya ya Bah ya, dengan pengawasan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi B. Tapi yang sudah mulai Bah itu ditindak. Sudah mulai, artinya tidak mudah yang namanya tanah-tanah pertanian yang produktif untuk dibuat lahan, alih fungsi lahan untuk perumahan-perumahan itu. Oke, itu agak diperketat gitu lah istilahnya untuk perizinannya gitu ya Bah. Bagus itu, kita dukung Komisi B gitu ya. Nah karena harus ada dukungan dari masyarakat juga nih Bah. Kan kadang-kadang ketika dari Komisi B datang ke lokasi misalkan ya untuk pertaniannya, di situ ada dukungan masyarakat bahwasanya
di situ memang fungsinya memang benar-benar untuk pertanian, lahan pertanian nih, bukan untuk perumahan dan lain sebagainya. Ya mohon maaf Bah, biasanya bukan hanya perumahan saja, tapi mungkin perkantoran dan lain sebagainya. Iya, Itu kan kalau hanya perkantoran hanya tertentu saja. Ya, memang bagi bapak-bapak petani ini memang ketika memberikan edukasi terhadap petani tradisional, bagaimana bisa meningkatkan pertanian lebih bagus, ini merupakan tantangan yang menggairahkan. Oke. Kenapa saya menyampaikan menggairahkan? Karena begitu bisa disampaikan dan dijalankan, bisa menghasilkan bagus pertaniannya, maka ini yang dinamakan bergairah. Oke, karena pekerjaan itu kita harus suka dulu ya Bah ya. Iya. Harus pekerjaan dilakukan dengan riang gembira baru hasilnya akan maksimal. Iya. Semua pekerjaan kayak gitu ya. Contohnya saya dan teman saya nih Bah, kan suka ngomong karena hobi yang dibayar ya. Iya, Ya pasti oke. bertani juga Fokus, gitu. ya. Harus Iya. gembira, bahagia baru hasilnya bisa maksimal. Oke. Minum dulu Bah. nanti Oke. pengen tanya-tanya. Terima kasih, Ya. Barita. Oke. Jadi kita ngobrolin tentang pertanian Bah, di mana Abah juga termasuk salah seorang petani juga, veteran lah, udah Iya. lama gitu. Oh, kan ya. enggak, tetap bertani. Oh iya bertani juga sampai sekarang Bah ya. Iya. Tetap Lumajang, petani padi, di Lumajang Jember itu tebu, petani-petaninya petani gagah apapun gitu ya. kita lakukan, maka karena memang peninggalan dari orang tua warisan, bukan warisan tanah, tapi warisan bertani itu bagaimana bisa kita lakukan. Betul. Nah kalau terkait dengan pertanian sendiri, nah ini kan Abah kan sudah petani sudah lama nih Bah, termasuk tahulah nanti kondisi alamnya berubah dan lain sebagainya seperti sekarang nih Bah. Iya. Ini strateginya Abah nih bagaimana nih untuk adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim. Iklimnya kan berubah nih Bah. Kadang musim panen dulu bisa 3 kali, sekarang 2 kali dan lain sebagainya misal. Nah kalau menurut Abah gimana nih strategi adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim itu gimana Bah? Sementara memang ada yang alami, jadi maksudnya cuaca. Dari cuaca seperti barusan cuaca itu nyambung yang namanya musim hujannya. Gimana tuh Bang? Itu terus Hujan seharusnya terus? 6 Kemarau? bulan 6 bulan kemarau, 5 bulan hujan. Ini Hujan terus? ya. Bagi para Bingung, petani gitu ya? tidak menghasilkan bagus. Oke. Di sana ada memang strategi adaptasi meliputi penggunaan varietas tahan cuaca ekstrim. Ini yang penting di penerapan teknologi irigasi efisien. Jadi memang harus ada pengolahan tanah, pembuangan air yang memang serta pemanfaatan data cuaca untuk menentukan pola tanam itu. Jadi selain itu juga edukasi petani juga penting agar mampu menyesuaikan metode budidaya dengan kondisi iklim yang berubah. Harus tahu ya, seorang petani itu nggak hanya bisa untuk nanam manen gitu nggak, tapi kondisi-kondisi iklim itu juga harus dipelajari ya. Iya. Pak, ya. Jadi masa tanam apa nih yang bagus nih, masa tanam apa nih yang harusnya kita lakukan sekarang gitu ya, Bapak, nggak salah. Kekuatan padi untuk iklim cuaca yang musim hujan terus-menerus memang ada, ya itu yang kita lakukan. Kalau saya pribadi nih, Oke, gimana Pak? Iya. Seperti itu yang dilakukan. Iya. Berarti ini sudah ada hasilnya nih Abang menyampaikan. Oh iya. Tinggal Gitu. kita mengaplikasikan saja, bisa dicontoh gitu. Iya. Ya yang masih susah tadi terkait dengan generasi muda sekarang, Bah. Mengapa generasi sekarang petani itu menjadi isu penting yang tadi kita sampaikan gitu ya. Kalau menurut Abah tadi bisa ditambah lagi seperti apa, Bah? Di mana mengapa generasi petani menjadi isu penting saat ini? Karena anak-anak zaman sekarang tuh gitu loh, Bah. Tadi saya sampaikan susah untuk melanjutkan tugas, bukan tugas ya, pekerjaan orang tua sebagai petani kayak gitu. Gimana kalau menurut Abah? Mayoritas petani saat ini banyak yang berusia lanjut. Sepuh ya, tua, lanjut. Sementara generasi muda kurang tertarik pada sektor pertanian. Betul. Karena dianggap bahwa bertani itu tidak keren. Yang penting itu Bah, keren mesti itu. Iya, memang jika tidak ada regenerasi memang dalam jangka panjang sektor ini akan kekurangan tenaga kerja produktif.
yang untuk melanjutkan, artinya berkelanjutan, serta bagaimana juga berinovatif yang dapat menghambat modernisasi pertanian. Padahal hari ini pertanian sudah tidak lagi seperti dulu. Betul. Dulu pakai sekarang sudah pakai alat-alat modern Mesin yang semua. canggih. Betul. Ini pentingnya siar bahasanya. Jadi bagaimana anak-anak petani itu hobi Bangga, dan suka gitu. bangga bahwa bertani itu adalah menguntungkan terhadap anak itu. Baru itu jadi suka dan hobi. Betul. Jadi memang kita butuh influencer yang berpengaruh gimana bisa kelihatan keren. Petani itu keren loh. Bayangkan, nggak ada petani, nggak ada yang namanya lumbung nasional pangan kita di Jawa Timur. Iya. Ya kan bayang. Iya. Kalau semuanya pengen jadi orang kantoran terus yang bertani siapa dong? Nggak ada gitu kan. Kalau di Jawa Timur memang harus bertani karena potensi alamnya besar, bagus gitu ya. Jadi untuk orang bisa berhasil dan beruntung itu melihat potensi alam yang Betul, ada. memanfaatkan lingkungan sekitar gitu kan Pak ya. Ya rugi kalau nggak mau jadi petani. Padahal lahannya ada ya. Di Iya. beberapa kondisi tertentu bahkan hasilnya itu tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan kita ketika ngantor Iya. beberapa tahun ya Bah ya. Iya. Untuk petani itu betul loh Bah. Betul. Makanya petani-petani sukses itu bisa menyekolahkan putra-putrinya sampai ke jenjang yang Iya. luar biasa. Itu hasil bertani Bah. Ah. Mau percaya mau tidak itu yang terjadi gitu ya. Iya, Tapi anak-anak tuh banyak banyak yang nggak percaya itu kalau nggak tahu Kalau sendiri gitu bertani, ya. ya. Tapi ya semoga dengan kita menyampaikan ini nanti ada banyak orang lain juga menyampaikan bahwasanya bertani itu keren Bah. Iya, bukan hanya keren, tapi bagaimana juga bersemangat. Peningkatan hasil itu sudah dijadikan bukan setengah jadi. Kalau dari panen jadi gabah itu setengah jadi. Tapi begitu dijadikan beras, ada pengawalan-pengawalan seperti itu. Ini beruntungnya beda. Oke. Kalau dari Komisi B sendiri nih Bah, langkah konkret yang sudah dilakukan apa sih Bah melalui Komisi B? Kalau kita pengen Kalau tahu. Komisi B di komisi saya dapat memperkuat regulasi perlindungan lahan, meningkatkan pengawasan terhadap alih fungsi lahan, serta memastikan anggaran pertanian tepat sasaran. Nah, ini yang perlu pengawasan dari kita. Betul. Selain itu juga Komisi B juga dapat mendorong program petani yang muda itu, milenial, lagi, ya, yang muda-muda itu ya. dan pengembangan teknologi pertanian sehingga bergairah bahwa petani itu Keren. gitu lah. Anak muda gitu Bah. Tidak bawa pacul, cangkul Tapi gitu. bawa cangkul juga keren Bah dulu. Sudah ada mesin gitu. Oke, udah loh. mesin sekarang semuanya serba canggih. Iya. Bisa dikerjakan 2 kali atau bahkan 5 kali lebih cepat daripada dulu Iya. gitu kan, efisien maksudnya. Sudah bisa dilakukan Betul, hal-hal betul. seperti itu. Oke. Nah, di tengah tantangan yang ada ini sekarang Bah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani nih kalau menurut Abah nih? Dengan tantangan yang luar biasa sekarang tantangannya. Kalau menurut Abah bagaimana? Di sana melalui stabilitas hasil panen. Hasil panennya. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi bergairah. Oke. Memberikan subsidi input pertanian, pupuk bersubsidi. Nah, itu Bah, ini penting Bah. Pupuk ya, yang kemarin banyak disampaikan dari masyarakat yang kita tahu juga bah kadang kan ada yang WA ke media gitu ya, menyampaikan media, tolong dong disampaikan pupuk murah, pupuk bersubsidi. Itu nanti akankah tetap diperjuangkan Pak? Kalau itu sudah pemerintah itu sudah melakukan pupuk. Namun begitu saya lihat di lapangan memang hanya teknis. Begitu petani belum punya uang, pupuk bersubsidi turun. Mau beli pupuk, uangnya tidak ada. Begitu panen dan butuh pupuk, pupuknya nggak ada. Pupuknya tidak ada sudah karena bahasanya itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai peruntukan. Betul. Yang seharusnya bulan ini turun, lah ini perlu sinergitas antara PPL, petani bagian OPD pertanian turun ke lapangan kapan dibutuhkan pupuk bersubsidi itu. Pas timingnya gitu. Pas waktunya. Makanya perlu akses pembiayaan serta kemitraan dengan industri. Kesejahteraan petani itu sangat penting agar mereka tetap bertahan dan tidak menjual lahannya. Iya, itu kalau sudah menjual lahannya, alih fungsi lahan sudah.
selesai sudah Pak? Selesai. Makanya pentingnya pengawasan tata ruang daripada DPRD Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota itu yang perlu dijaga dan tidak mudah merubah tata ruang yang sudah ada. Abah tadi menyampaikan tata ruang kan? Berarti apa sih Bah hubungan antara tata ruang dan ketahanan pangan yang harus dilakukan? Hubungannya seperti apa itu Pak? Tata ruang itu mungkin kalau Provinsi Jawa Timur hari ini tidak seperti yang dilakukan kabupaten kota. Karena kabupaten kota itu lokus deliktinya, lokusnya itu ada di kabupaten kota. Betul. Ya. Pemerintah daerah berarti. Iya, tapi sekarang sudah ada anjuran dari pemerintah bagaimana karena kondisi pangan ini dibutuhkan oleh negara Indonesia, bagaimana tidak mudah merubah alih fungsi lahan yang sudah ada, gitu. Apalagi lahannya sangat produktif. Gitu. Kalau itu tidak dilakukan, Mbah, resiko jika masalah ini tidak segera ditangani, itu resikonya seperti apa nanti? Yang jelas resikonya bahan pangan, kebutuhan pangan tidak terpenuhi sesuai harapan. Betul. Jadi resikonya jika tidak ditangani, alih fungsi lahan ini juga berat ya. Produksi pangan menurun. Ketahanan pangan turun. Kemudian apa ya, Mbah? Jangka panjang, Mbah. Jangka panjangnya dapat menyebabkan apa, Mbah? Kericuhan ekonomi kah? Karena ketahanan pangan berkurang menurun kan? Ya, banyak sehingga penurunan produksi pangan itu meningkatkan ketergantungan impor. Kalau dulu di zaman Soekarno kita malah ekspor, sehingga kenaikan harga pangan serta melemahnya ketahanan pangan daerah ya dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memicu masalah sosial dan ekonomi. Itu berpengaruh betul. Oke. Kalau Abah boleh menyampaikan beberapa perkataan atau apa yang pengen Abah sampaikan ke masyarakat, khususnya para petani sekarang, boleh disampaikan Pak. Teman-teman petani, mungkin ada yang pengen disampaikan Abah. Untuk teman petani yang mungkin sekarang lagi berat nih Bah, bertahan di tengah kondisi yang mungkin seperti ini, Abah menyampaikan sekarang Okay. Pertanian kan kalau misalkan kita nggak ada uang untuk beli pupuk, akhirnya risiko terberatnya adalah menjual lahannya dan akhirnya jadi alih fungsi lahan tadi yang seperti Abah sampaikan. Ada beberapa kata yang pengen disampaikan ke teman-teman petani, Bah. Monggo silakan. Memang negara harus hadir di sana. Bagaimana namanya pupuk tepat sasaran itu penting. Itu tidak serta merta pupuk turun, petani lagi tidak butuh pupuk, petani lagi tidak pegang uang, sehingga begitu ini turun, dia masih belum butuh yang namanya pupuk, yang namanya uang masih belum ada. Begitu ini sudah panen, sudah mulai menggarap tanah yang bagus, pupuk turun. Pupuknya tidak ada. Itu yang menjadi masalah. Gitu. Harus tepat waktu, tepat sasaran, ya. Untuk menyalurkan pupuk. Sesuai peruntukan dengan waktu yang tepat. Itu ya disampaikan oleh Abah Rafiq. Jadi di teman-teman petani jangan khawatir, masih diperjuangkan untuk bagaimana menyampaikan ini ke eksekutif atau ke dinas terkait atau ke mitra dari Komisi B, menyampaikan untuk menentukan waktu yang pas di mana bisa menyampaikan pupuk itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh petani. Gitu ya. Itu nanti ada fungsi pengawasan dari anggota dewan juga, Pak? Bukan dari pengawasan saja, tapi daripada eksekutif PPL itu turun ke lapangan gitu bagaimana bisa menangani artinya pertanian, kapan ini butuh pupuk, kapan ini tidak butuh, kapan ini petani sudah bisa beli, kapan ini tidak bisa beli. Atur waktunya dengan pas. Biar petani juga dapat menikmati pupuk itu tadi. Iya. Keren ini Pak. Ya inilah veteran jadi petani, beliau sudah 40 tahun lebih ya. Iya. Jadi paham sekali apa yang disampaikan gitu ya Pak ya. Keren Bah, sebenarnya pengen ngobrol panjang tapi karena keterbatasan waktu dan kita bisa lanjut lagi Bah dengan tema menarik lain kali. Siap. Bisa saya garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Abah terkait dengan tantangan produksi pertanian di Jawa Timur, di mana tahun 2026 bukan hanya persoalan teknis nih yang tadi disampaikan Abah ya di catatan saya, tapi juga terkait dengan struktural dan juga kebijakan itu yang paling penting gitu ya. Jadi kebijakan mendistribusikan pupuk tepat waktu dan tepat sasaran. Nah itu dia. Keren. Luar
luar biasa. Siap. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di mana kita bisa sampaikan informasi-informasi terbaru juga untuk masyarakat ya Pak ya. Pak sehat-sehat selalu. Amin. Nanti kalau misalkan ada waktu kita main ke Lumajang, kameramennya sudah pengen main ke sana. Siap, dari kemarin, Pak. ya. Kita kapan main ke sana gitu ya. Kalau di sana udah pernah sekali sih Pak, cuman nggak turun gitu ya. Belum sempat ketemu Abah. Oke, itu obrolan saya ngobrol bareng Dewan bersama dengan Abah Rafiq dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi P3. Abah Rafiq, terima kasih sudah hadir untuk ngobrol bareng Dewan. Risa tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.